Banyak orang yang gagal menikah hanya karena uang panai yang terlalu tinggi. Menurut beberapa golongan, bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan seorang pria dengan seorang wanita, melainkan menyatukan dua kerabat keluarga. Lalu bagaimanakah pandangan agama mengenai kesahan suatu pernikahan dengan uang panai yang sangat memberatkan? Uang panai itu kalau dalam perkawinan di Makassar kan ada macam-macam, ada sutrangnya, ada uang panai. Jadi uang panai itu biasa diistilahkan sebagai yang dimakan api, menggunakan repepe. Maksudnya yang dipakai untuk berpesta makan, apa segala macam, itu disebut sebagai uang panai. Saya kira ini adalah penafsiran lanjut dari kalau di dalam syariah Islam ada yang disebut walimah perkawinan. Itu saya rasa itu dianjurkan oleh Nabi. Setiap perkawinan itu harus ada semacam pesta untuk menyambut, bergembira dalam satu perkawinan. Nah, oleh sebab itu di Makassar ini orang juga membuat pesta. Cuma perkawinan di Makassar ini bukan perkawinan antar individu, bukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Biasanya itu mereka berkumpul semua, berhari-hari itu mereka kumpul di rumah. Kalau zaman dulu kumpul kayu bakar apa segala macam, baru sudah itu pestanya juga itu berlangsung lama karena mengumpulkan keluarga kedua belah pihak untuk saling kenal mengenal. Ini memerlukan biaya. Oleh sebab itu diadakanlah uang panai, di mana makin besar rencana mengumpulkan keluarga itu, makin besar keluarga yang mau dikumpul itu, makin besar uang panainya. Jadi kalau keluarga yang merasa dirinya keluarga besar, itu akan besar uang panainya. Kalau orang-orang biasa ya sederhana juga, karena mereka punya rencana pesta sederhana. Sekarang ini kalau masuk dalam kota, sekarang sudah macam-macam, makin tidak lagi menurut kebangsawanan, tetapi menurut status sosialnya di masyarakat kan. Gedung apa yang dia mau pilih, berapa orang mau diundang, itu semua dipertimbangkan dalam uang panai. Itulah uang panai di tempat kita ini. Ya, uang panai itu saya rasa kelanjutan daripada anjuran Nabi untuk mengadakan walimah perkawinan. Jadi Nabi menganjurkan bahwa setiap adanya perkawinan harus diadakan walimah. Oleh sebab itu walimah perkawinan di Makassar ini mensyaratkan berkumpulnya keluarga, karena aturan-aturan adat itu sebenarnya bertujuan untuk bagaimana selalu mengumpulkan keluarga. Karena kapan kita mau bertemu dengan keluarga kita yang ada di Samarinda, keluarga kita yang ada di Surabaya, itu biasanya pada saat pesta perkawinan. Nah, oleh sebab itu pesta perkawinan itu dipakai untuk tempat berkumpul, karena itu banyak biayanya. Jadi hukumnya itu saya rasa hukumnya sunnah. Uang panai, kalau saya pribadi sependek pemahaman saya tentang uang panai itu bukan tergolong sebagai mahar. Saya berasal dari Bone, dan yang saya tahu tentang uang panai itu dia lebih kepada rincian uang belanja atau pengeluaran yang telah dirincikan nantinya pada saat hari pernikahan. Kalau berbicara tentang mahar, yang saya tahu lebih kepada yang berwujud sebidang tanah atau entah itu bangunan, atau tergantung kesepakatan mempelai, pihak keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, yang dimana kalau nantinya
setelah menikah ada masalah yang menyebabkan sepasang suami istri tersebut bercerai, pihak keluarga lelaki ataupun lelakinya itu sendiri tidak bisa lagi menuntut mahar yang telah diberikan kepada mempelai wanita, karena itu sudah mutlak milik mempelai wanita. Kalau menurut saya, uang panai sebenarnya banyak hal yang mau dilihat. Kalau menurut daerah Bugis, uang panai bisa berarti sebuah bentuk penghargaan kepada mempelai. Ya, bisa diartikan bahwa itu dinilai dengan dalam bentuk uang ataupun mahar yang diberikan kepada keluarga laki-laki kepada mempelai perempuan. Uang panai bukan lagi menjadi mas kawin, melainkan sebuah candu dalam pernikahan. Apakah hal ini dilarang? Tentu tidak. Tapi hal ini sering menjadi momok bagi pemuda yang ingin menikahi gadis Bugis Makassar. Pernikahan adalah sesuatu yang baik. Bukankah hal yang baik itu seharusnya dimudahkan? Suami harus tahu kewajibannya kepada istri, istri harus tahu kewajibannya kepada suami. Allah cuma minta ketika ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kok, perbaiki sholatmu. Ketika rumah tangga tidak ada sabar, ketika rumah tangga tidak ada salah, maka percaya rumah tangga itu dia akan menambahkan kedamaian dunia, apalagi kedamaian akhirat.